tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Paus Fransiskus tidak menggunakan mobil mewah ya, Innova ini apa sebagai contoh nih buat pejabat Indonesia? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, saya kira itu. Jadi perbincangan besok dengan Pak Jokowi selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apa lagi? Saya tidak bisa mengira-ngira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin, karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama, dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Ada rencana Paus ketemu Presiden Indonesia terpilih enggak? Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Itu ada, memang ada, saya lihat randornya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. Di hari apa? Di hari keberapa? Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol istana. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada Presiden sebagai Ya. pemimpin umat dan juga sebagai kepala negara? Ya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini menyaksikan gitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Jadi itu. Sampun? Hah? Itu protokol mereka yang ngatur, saya tidak mengatur protokol. Ya, ini langsung ke Kedubes Vatikan, habis itu nggak ada agenda lagi sampai besok. Istirahat dulu memang, istirahat dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, sudah. mungkin mayoritas Yang juga yang ada kegiatan. Jadi selama begini ya, kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama. Ini kawan-kawan media semua ini juga nggak sama nih, kiri kanan semua nih, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau
sekarang Paus Fransiskus hadir, kita harus maknai ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan. Kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Thank you. Terima kasih semua. Itu tadi saudara pernyataan dari Yahya Khalil Qomas, Menteri Agama, yang mengatakan pemerintah Indonesia merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas kehadiran dari Paus Fransiskus. Dan tadi juga Menteri Agama menyatakan pentingnya menjaga dialog antar iman dan akan menjadi salah satu poin pembahasan yang akan dilakukan dengan Presiden Joko Widodo pada agenda pertemuannya esok hari.